Saya serahkan langsung kepada Budi Adiputro, biasa dipanggil Budi, biasa dipanggil Adiputro juga, asal jangan dipanggil KPK. Itu jokes dia yang diulang-ulang terus dan lama-lama nggak lucu. Saya serahkan kepada Budi Adiputro. Acara silakan Budi. Terima kasih Ari Putra. Tepuk tangan untuk Ari, CEO dan founder dari Total Politik, Pak Yai, matur nuwun. Sudah datang Mas Guntur, Prof. Ikam, dan Mas Saidiman Ahmad. Selamat pagi teman-teman. Ini ada teman-teman media, Pak Yai, Prof. Ikam, dan juga teman-teman yang ingin mendengarkan atau mengikuti diskusi kita pada hari ini. Kita hari ini bicara mengenai sesuatu hal yang kalau bahasanya Ari itu panas Pak Yai. Katanya muktamar NU ini panas. Padahal NU tuh nggak ada yang panas ya Pak Yai. Ini anget-anget kuku aja lah kalau ibaratnya kan. Tapi bicara anget-anget kukunya muktamar NU itu terasanya sampai publik. Tidak hanya hangat di dalam, tapi juga hangat di luar. Karena publik juga sudah merasa nih, wah kok ini udah mulai agak anget-anget nih. Dari mulai perbedaan prinsip soal tanggal muktamar, kemudian ada isu kampanye hitam, ada isu mobilisasi. Kalau kata Prof. Vika, mobilisasi itu apa Prof? Nanti beda yang ngomong sendirilah karena saya takut. Kemudian ada bicara mengenai bagaimana NU sebagai entitas penjaga pintu demokrasi dan kebangsaan kita ini juga tidak lepas dari variabel politik. Di 2019 NU berhasil menempatkan salah satu kader terbaiknya sebagai wakil presiden. Dan ternyata kekuasaan itu ya lumayan nikmat gitu ya Prof. Hikam ya. Jadi setetes aja nikmat apalagi seember. Nah ini kemudian banyak yang memprediksi atau melihat bagaimana NU jelang Muktamar 2021 ini yang rencananya diselenggarakan pada 23 sampai 25 Desember 2021 ini juga punya makna atau jadi variabel penting untuk menentukan dan sebagai game changer di tahun 2024 nanti. Tapi tentu saja ada perbedaan. Salah satu kandidat Kiai Yahya Stakuf mengatakan bahwa ya NU sebaiknya kembali ke Kitoh, tidak bermain lagi, tidak mengirimkan delegasi di kontestasi pemilu. Tapi mungkin ada juga yang mungkin berpendapat yang lain. Tentu saja NU ini tidak bulat, NU ini besar sekali dan sangat kaya. Nah, untuk membahas mengenai Muktamar NU dan judulnya tuh, tak contek sebentar Pak Yai. Judulnya ini Panas Muktamar NU dalam Persimpangan Jalan Menuju 2024. Kenapa harus ada 2024? Karena kita acaranya Total Politik dan Safari 2024 Pak Yai. Jadi harus kita utak-atik gato. Nah, sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini di tengah teman-teman semua. Saya perkenalkan ada Kiai Marsudi Syuhud, Ketua PBNU. Boleh tepuk tangan untuk Kiai Marsudi Syuhud. Salah satu orang yang membuat akhirnya banyak anak muda Indonesia pengen jadi kiai. Karena jadi kiai keren juga bisa masuk TV kemana-mana. Kiai Marsudi ini salah satu selebnya PBNU. Nah kemudian ada juga salah satu orang yang kepengen menginspirasi banyak orang untuk jadi YouTuber dan jadi seleb tweet. Ada Mas Guntur Romli, aktivis Nahdlatul Ulama. Mas Guntur, terima kasih sudah datang. Dan yang di samping saya yang memakai beskap dan blangkon, ini Pak Yai, orang yang menginspirasi banyak orang ternyata belajar kitab kuning itu bisa mengantarkan kita jadi menteri riset dan teknologi. Jadi nggak perlu belajar teknologi amat. Kitab kuning bisa membawa Anda jadi menristek. Nah beliau ini Profesor Aisyikam, ya, ahli analis politik yang NU kultural. Dia nggak mau disebut NU struktural karena memang tidak ada di struktur, tapi merupakan NU kultural. Nah, ia akan membaca peta, membantu kita melihat bagaimana pemetaan dan variabel Nahdlatul Ulama dalam pemilu 2024. Ada Mas Saidiman Ahmad, peneliti senior dari SMRC. Terima kasih Mas Saidiman sudah datang. Langsung saja Pak Yai, kita masuk ke jantung persoalan. Langsung, kalau kata Pak Yai, menurut kitab kuning, saya mau nanya. Saya mau kasih disclaimer dulu supaya kita punya positioning yang jelas pada pagi hari ini. Saya mau tanya Pak Yai dan Mas Guntur dulu lah. Pak Yai dalam muktamar ini punya kandidat atau punya kandidat yang didukung secara terbuka apa enggak Pak Yai? Ini kita disclaimer dulu Je supaya enak kita standing position.
Muktamar yang ke-34 di Lampung ini insya Allah akan berjalan tanggal 23, 24, 25. Itu sudah mulai bermunculan siapa saja yang akan menjadi calon-calon atau kandidat-kandidat yang mungkin di publik sudah mulai mengetahui. Dari setiap wilayah dan cabang itu sebagai calon pemilihnya, pasti di hatinya itu sudah ada pilihan-pilihan. Pasti termasuk saya. Ya kan, termasuk saya. Itu kalau saya kan hanya pilih yang kira-kira hafizun alim. Itu kalau Nabi Yusuf dulu dipilih oleh raja karena hafizun alim. Rajanya yang milih di sini itu para cabang dan PW. Lah, kalau yang hafizun alim itu ya yang bisa menjaga NU, yang bisa menjaga kultur NU, yang menjaga budaya NU, keilmuan NU, Ahlussunnah wal Jamaah dijaga dan juga mempunyai ke depan itu rencana-rencana yang jelas, tidak ngawang-ngawang, tapi jelas, konkret, der. Saya sudah bisa melihat seperti misalnya Profesor Said Agil Siraj, nah itu mempunyai legacy tinggalan-tinggalan. Selain tinggalan-tinggalan ilmu, tinggalan-tinggalan wadah ilmu, yaitu universitas-universitas didirikan. Karena ini yang harus dipahami begini. Kalau Muhammadiyah berdiri, itu menurut saya, itu dari kota ke desa. Target market dakwahnya sekolahan. Kalau NU berdiri dari desa ke kota, target marketnya pondok pesantren. Intinya ya. Kalau NU pondok pesantren, sekarang sudah ada sekolahnya semua setiap pondok pesantren. Gitu. Intinya ini legasinya Kiai Said. Legasi Kiai Said bisa menjaga itu dan termasuk bisa sekarang mendirikan universitas. Mantap. Nah, ketika dari kota sudah sampai desa Muhammadiyah dan dari desa sudah sampai kota NU, itulah Islam Nusantara. Tepuk tangan untuk Kiai Marsudi. Ya, tanpa dia sebut kita sudah tahu lah bagaimana standing positionnya ya. Itu cara NU menjawab. Anda yang interpretasikan sendiri. Mas Guntur gimana Mas Guntur? Ini tadi Kiai Said tipis-tipis. Saya mau tanya Mas Guntur. Ya, terima kasih. Di NU itu kan, PBNU itu kan ada 2 jenjang gitu kan, pimpinan. Ada yang disebut dengan syuriah, ada yang disebut dengan tamfidiyah. Gitu. Nah sebenarnya untuk apa yang disebut Kiai Marsudi, itu cocok untuk level syuriah, hafidun alim, amin atau alim. Ya itu kan. Karena dalam level syuriah, memang rata-rata itu adalah kiai-kiai sepuh, yang punya kompetensi, yang punya kepercayaan publik. Ya. Di situ level dari kepemimpinan. Sebenarnya pemimpin tertinggi di NU itu di levelnya adalah syuriah. Nah sekarang kan kita hanya melihat persoalan itu kayak Said, Gus Yahya, padahal ini levelnya adalah tamfidiyah, gitu loh. Bukan level syuriah. Nah ketika kalau menurut saya bagi anak-anak muda NU, karena saya bukan katakanlah tidak punya suara di muktamar seperti Kiai Marsudi, kemudian juga tidak. Bukan voters Anda ya? Bukan voters. Romli dong, Romli. Cabang rombongan liar. Rombongan liar. Tapi bagi kami ya, yang anak-anak muda NU, kalau melihat sekarang 2 calon terkuat, Kiai Said dengan Gus Yahya itu sebenarnya 11-12 kalau istilah sekarang itu. Ada kemiripan. Intelektual, kemudian juga pemikiran yang dekat dengan Gus Dur dan lain sebagainya. Namun yang saya lihat ada keperluan untuk regenerasi dalam kepemimpinan tamfidiyah ya, bicara tamfidiyah, bukan di syuriah. Karena kalau tradisi di NU, syuriah itu selalu meneruskan yang sudah menjabat. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau diganti setelah beliau meninggal oleh Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah beliau setelah sakit, ya kan, kemudian tidak mampu, digantikan oleh Yai Bisri. Seterusnya ada level di Suriah. Nah, kalau saya lihat Kiai Said, dan saya sangat mengagumi sejak dulu,
Kiai Said itu sebenarnya levelnya sudah mulai ke Suriah. Paling enggak wakil Suriah dulu, wakil Rais Am Suriah. Iya, iya. Apalagi dengan klasifikasi yang tadi ya Iya, dikatakan ya. ini kan operasional, kebijakan teknis. Kita perlu orang yang kuat dan bisa dipercaya. Istilahnya al-qawiyul amin. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Jadi ini ada ayatnya. Ini ada ayatnya ya. Jadi yang kita butuhkan adalah orang kuat, orang muda, orang mampu, secara kompeten, tapi bisa dipercaya. Oke. Nah saya lihat ini Gus Yahya. Tepuk tangan untuk Mas Guntur. Oke. Jadi kita udah punya standing position deh kawan-kawan supaya enak duduknya hari ini. Prof Ikam dan Mas Diman saya simpan dulu untuk next chapter ya. Oke. Iya, bagus. Terima kasih Anda telah membuat diskusi ini memulai dengan seru. Tapi Pak Yai dan Mas Guntur, Prof Ikam dan Mas Saidiman, ini saya mau konfirmasi beberapa hal untuk sebelum nanti kita sampai ke kira-kira sosok Ketua Umum PBNU seperti apa yang memang dibutuhkan, yang cocok dan sesuai dengan semangat tantangan zaman seperti saat ini. Nah, tapi ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi terkait tadi. Ari Putra bilang ini kondisinya panas, tapi saya bilang kondisinya hangat-hangat kuku. Gus Ipul, Ketua PBNU bilang bahwa jelang Muktamar NU ini dari suara.com ya. Jelang Muktamar ke-34 NU Gus Ipul ;2 PBNU sedang tidak baik-baik saja. Nah, kondisinya jelang Muktamar Pak Yai, PBNU tidak sedang baik-baik saja Pak Yai, monggo. Ya pantas saja Gus Ipul menyampaikan begitu, Ya. karena Gus Ipul sendiri nggak pernah ke PBNU. Jadi pantas sekali gitu. Itu. Nah kalau beliau berkecimpung di PBNU, setiap harinya melihat, ya akan bisa meyakini bahwa PBNU on position, PBNU program-programnya jalan, PBNU mempunyai rencana-rencana ke depan, itu kalau dia di PBNU, orang dia nggak pernah ke PBNU, pantas omongannya begitu. Iya. Oke, Mas Guntur gimana? Emang seberapa setuju atau tidak setuju? Gimana? Ini kan ada dinamika. Ini kan ucapan tanggal 26 November. Kalau kemarin kan sudah selesai sebenarnya. Ini kan Iya. soal bagaimana memutuskan pergelaran muktamar. Tapi ini apakah soal tanggal saja atau memang sebenarnya Kalau saya kondisinya lihat tidak soal baik-baik? Bagaimana ketika ada perintah dari pejabat Rais Am, Kiai Miftahul Akhyar untuk mempercepat muktamar. Kemudian ada dinamika di situ kan, ada kebuntuan. Ya. Nah, di situ Gus Ipul bicara soal bagaimana nih? Ini kan Rais Am, pejabat Rais Am sudah dawuh. Beliau adalah pemimpin tertinggi di NU. Itu kenapa kok kesulitan dalam melaksanakan perintahnya? Nah, di situ. Tapi sekarang udah selesai itu. Disampaikan oleh Kiai Marsudi tanggal 23, 24, 25 sudah ijma, sudah amul jamaah ya. Itu sudah bahwa pelaksanaan muktamar itu 23, 24, 25 Desember. Jadi PBNU sudah baik-baik saja kalau sekarang. Sudah baik-baik saja. Oke, bahkan Pak Guntur bilang gitu. Kita lama digoreng-goreng. Enggak, apakah kondisi November itu yang banyak orang kan mau tanya Mas Guntur, apakah kondisi pernyataan Gus Ipul November itu merefleksikan juga sebenarnya kondisi sampai hari ini? Oh ternyata sudah enggak. Kalau Prof Vika melihatnya gimana Prof? NU jelang muktamar, apakah tidak baik-baik saja seperti kata Gus Ipul atau kata Kiai Marsudi? Kalau Kiai Marsudi galak banget dibilang nggak baik-baik aja karena memang Gus Ipul nggak pernah ke PBNU. Iya fakta. Nah, ada absensinya udah ada datanya ya? Iya. Jelas. Ya kalau saya Mati Prof. Nih. ya, kalau saya melihat antara Yai Marsudi dan Gus Romli ini ya itulah situasi di PBNU kira-kira. Ya kira-kira di PBNU itu ya kayak seperti itu. Ada yang bilang baik-baik saja, ada yang mengatakan ya itu kan zaman dulu, sekarang sudah baik-baik saja. Tetapi faktanya juga tetap akan ada gesekan-gesekan, kontroversi, debat, dan seterusnya. Salah satu indikatornya itu saya barusan lihat di WA ya. Itu
nggak tahu ini berita ini sahih atau tidak. Lebih keras sedikit suaranya, Prof. Ada kabar yang diposting di WA ini bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan ini masih meneruskan proses hukum yang melibatkan pejabat Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar yang dikomplain atau diajukan ke pengadilan, dilaporkan pengadilan oleh PWNU Tanjung Karang. Nah, boleh ditampilkan juga tuh artikelnya buat kita melihat ya, ada pelaporan ya. Monggo, Prof. Hikam. Nah, kalau kayak begitu itu berarti ya bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Bukan tidak baik-baik saja, tapi masih terus akan ada persoalan. Jadi persoalan apa yang didiskusikan oleh kedua beliau itu ya itulah dinamikanya. Jadi kalau orang seperti saya yang bagian paling bawah di NU yang tidak ada keterlibatan apa-apa ya cuma bisa berdoa saja. Dalam rantai makanan Anda paling bawah lah kalau di NU. Pokoknya bagi saya itu prinsip yang dipegang oleh para masyayikh, para warga NU, bahwa di NU itu biasanya memang dimulai dengan gegeran. Tapi ujung akhirnya nanti gergeran. Nah, ini kan belum ujung akhir. Gegerannya sudah mulai berakhir, tapi masih akan ada ya sedikit-sedikit ini. Nanti kalau setelah Lampung nanti akan gergeran, akhirnya tertawa-tawa. Seperti Yai Marsudi itu kan selalu kelihatan begitu kan, happy-happy saja. Nah, kalau orang muda kayak Guntur ya harus begitu. Nah, NU itu kalau semuanya diem-diem saja nanti namanya wujuduhu ka'adamihi, nanti dianggap begitu. Adanya tidak adanya. Jadi ini soal perspektif saja. Soal perspektif. Apakah itu menggambarkan juga Prof. Hikam dan Pak Yai nanti setelah ini sampai pelaporan ke ranah hukum oleh PWNU, salah satu PWNU kepada Rois Am. Itu menurut sebagian publik itu hal yang cukup serius gitu. Karena ini menyangkut persoalan hukum. Tidak hanya persoalan politik, tidak hanya persoalan mobilisasi lagi. Ya, saya kan bukan ahli hukum, tetapi menurut saya hal-hal seperti itu bisa juga diselesaikan dengan sangat mudah. Artinya misalnya tidak ada lagi pelaporan. Kan selesai. Tetapi kan ya namanya dinamika itu seperti itu. Orang mencoba untuk supaya tetap terus ada alat untuk dipakai untuk menyemangati kelompoknya Mas Guntur atau menyemangati kelompok yang mendukung seperti tadi itu, Pak Yai tadi itu. Jadi terus akan ada terus. Tapi persoalan yang lebih penting saya kira itu adalah di dalam setiap organisasi, apalagi sebesar NU, yang kalau dilihat secara kasar ya anggotanya itu mungkin paling besar di seluruh dunia di kalangan organisasi Islam, dan juga kalau di jumlah cacahnya itu puluhan juta. Kalau tidak ada dinamika itu ya aneh. Nah, oleh karena itu saya kira yang kita lihat adalah, jadi persoalan pelaporan hukum ini juga biasa menurut Anda ya? Ya bagian dari gemercik air itu yang sebetulnya bisa, tapi kan orang Jawa juga bilang kriwian itu bisa jadi grojokan. Makanya elit seperti Pak Yai ini juga mempunyai peran untuk bagaimana menyelesaikan soal-soal yang mungkin hanya kriwikan ini. Pak Yai, saya mau gimana Pak Yai? Ini kan coba terjadinya begini. Artikelnya ganti. Ini biar masyarakat dan publik paham bahwa keputusan Konbes Nahdlatul Ulama dan Munas bulan September itu jatuhnya tanggal 23, 24, 25 Desember. Nah, karena katanya itu masih prediksi-prediksi COVID-nya naik, maka di sini ada yang minta tanggal 17. Lah keputusannya saja tanggal 23 kok diajukan, berarti ini menyalahi keputusan. Tapi semuanya punya argumentasi. Argumentasinya apa? Oh ini karena ada COVID-19 yang meningkat.
Tapi ketika PPKM dicabut, lalu kembali lagi ke 23, 24, 25, maka secara substansial berhenti ini. Ya Jadi kan? lagi-lagi Kenapa ini. demikian? Karena ini adalah dari NU yang menjadi tempat di sana. Yang menjadi tempat lagi dipersiapkan tempatnya, lah ujuk-ujuk kok mau diajukan, itu di situ aja lah. Ya. Ketika kita pegangan yang sudah diputuskan, ya sudah selesai. Maka semuanya insya Allah bisa menerima, yang tadinya minta tanggal 17 dan juga ada yang minta tanggal 31 karena prediksi persiapan panitianya itu tanggal itu gitu. Nah, tapi ketika sudah menyatu hal-hal yang gesekan-gesekan itu seperti gesekannya cangkir dan sendok. Merdu. Ya, cangkir itu kalau sudah bentikan dengan sendok itu tanda-tanda akan keluar cappuccino. Nah, begitu pula nanti bentikan-bentikan cangkir dan sendok ini akan keluar. Apa keluarnya? Calon-calon pemimpin Nahdlatul Ulama yang akan dipilih di Lampung itu. Keluarlah nanti pimpinan atau ketua umum dan rois am terpilih di Muktamar ke-34 di Lampung. Itu hasil gesekan seperti tadi. Kalau nggak ada gesekan, ya wong cappuccino aja kalau nggak ada benturan nama itu juga nggak akan keluar cappuccinonya. Oke, Mas, saya mau ke Mas Saidiman. Gimana melihat pertarungan ini, Mas Saidiman, yang kalau kata Pak Yai tadi ini dentingan biasa saja antara sendok dan gelas ya Pak Yai ya, untuk menghasilkan kopi yang enak. Tapi Anda melihatnya secara politik ini sebenarnya panas yang coba ditutupi atau memang sebenarnya ini sama sekali dinamika yang sangat biasa saja, atau gimana Mas Saidiman? Ya, sebetulnya kalau kita tempatkan Nahdlatul Ulama dalam lanskap politik kita sangat penting sebetulnya ya, perannya, posisinya sangat penting terutama di karangan elit. Jadi saya membedakan antara elit dan massa. Pada tingkat elit sangat penting. Kita bisa misalnya kita lihat ya dari pemilu 2004 sampai sekarang itu hampir selalu ada wakil-wakil NU di dalam pertarungan calon presiden. Bahkan partai terbesar sekarang PDIP itu punya tradisi mengambil orang NU sebagai wakil presiden. Dan ini saya kira yang juga menempatkan muktamar NU ini menjadi sangat penting dan bisa jadi genting sebetulnya. Saya pernah ikut muktamar sekali di Makassar dan saya melihat dari dekat bagaimana orang NU berpolitik ya di dalam muktamar itu, dan saya menyaksikan ya, saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi di NU itu persis sama dengan yang terjadi di organisasi-organisasi lain, bahkan di partai politik. Jadi ada pertarungan, bagaimanapun NU ini adalah organisasi yang sangat besar dan selalu diperhitungkan oleh di dalam politik kita. Tadi saya menyebut bahwa PDIP hampir selalu mengusung orang NU sebagai wakil presiden. Pada 2004 Pak Hashim Muzadi sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. 2009 tidak ya. 2014 ada Pak JK juga adalah orang NU. Kemudian yang terakhir 2019. Jadi bagi PDIP mungkin ya secara tradisional itu punya kedekatan dengan orang-orang NU sehingga mereka punya kecenderungan memilih. Tapi saya perlu kasih catatan bahwa NU ini adalah organisasi tradisional Islam yang dalam pengertian saya mungkin bagi sebagian orang mengatakan bahwa NU ini karena dia tradisional jadi kolot terbelakang. Tapi sesungguhnya mereka menyimpan energi kemajuan sebetulnya. Dengan menjadi tradisional itu artinya mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan, tidak menolak tradisi yang ada di masyarakat, dan saya kira ini cara beragama yang cerdas. Dan ini pula yang kemudian menyebabkan orang-orang NU di dalam praktik politik itu juga cerdas sebetulnya. Mereka bisa membedakan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik. Karena itu orang NU sebetulnya tidak bisa dirangkum atau dipotret hanya dalam satu entitas politik yang monolitik begitu ya. Bahwa dia bisa disetting, dia bisa diarahkan oleh elitnya dan seterusnya. Menurut saya itu cara pandang yang agak bermasalah.
Walaupun tadi saya mengatakan wakil-wakil NU hampir selalu muncul di dalam perhelatan calon presiden, tetapi umumnya tidak berhasil ya. Di 2004 bahkan ketua PBNU maju sebagai wakil presiden itu tidak berhasil. Ada Kiai Salahuddin Wahid juga, almarhum juga tidak berhasil. Yang menang justru SBY dan Yusuf Kala ketika itu. Memang Yusuf Kala bukan NU. NU, tapi kalau Iya, iya. dibandingkan dengan Pak Hashim Muzadi dan Salahuddin Wahid Itu mungkin pengurus semua tiga-tiganya. Iya. Oke. Yusuf Kala pun pengurus. Jadi NU sudah ada presiden dan wapres dari tahun 99 sebenarnya Pak Yai ya. Ya saya ingin mengatakan bahwa ada jarak sedikit antara elit atau NU struktural dengan apa yang terjadi pada Oke. kultural. Dan jangan lupa bahwa yang dipilih dalam muktamar itu, yang memilih dalam muktamar itu adalah para elit NU. Boleh jadi yang terpilih itu punya jarak dengan massa. Dan kita saksikan misalnya di dalam survei, mohon maaf, elit-elit yang sekarang muncul, yang bertarung, itu belum muncul suaranya di dalam preferensi publik mengenai calon presiden dan wakil Oke. presiden. Mungkin ini salah satu Iya. persoalan juga yang bisa kita bahas. Oke. Pak Yai, kita bicara mengenai menukik ke persoalan gagasan dan pertarungan ini. Menurut Anda, tadi kita sudah bahas tadi dinamika-dinamikanya Pak Yai, kelintingan-kelintingannya ya. Tapi dalam muktamar NU ini, betul nggak ada jarak antara elit tadi seperti kata Mas Saidiman dengan massa, suara massa? Betul nggak bahwa ada gagasan-gagasan yang dijual dalam muktamar ini, Pak Yai? Yang punya masa adalah kiai-kiai NU. Sekarang bayangkan saja, NU mengkoordinasikan 26.664 pondok pesantren. Itu jelas ulamanya kan, yang kemudian menyupport jadi pengurus-pengurus NU. Lah kalau satu pondok kiainya 4 itu ya kali 4. Lah generasi kedepannya, kalau kiainya punya istri 1, anaknya 5, itu generasi ke depan. Lah kalau istrinya lebih dari 1, bisa 20, itu generasi ke depan. Nah, NU itu mempunyai ketokohan sampai ranting. Ranting itu desa. Desa punya anak ranting, itu sampai RT, RW. Punya sentral dakwah namanya masjid dan musola. Masjid dan musola yang dikelola oleh NU itu sekitar ada 800.000. Itu. Nah, ketika yang demikian maka kader-kader NU bisa semebar. Kita mempunyai DPR tentu lebih banyak daripada partai-partai. Kita mempunyai gubernur lebih banyak daripada partai-partai. Kita mempunyai wali kota dan bupati yang NU lebih banyak daripada partai-partai. Nah, disinilah kemudian bau-membau untuk tetap menjaga Nahdlatul Ulama existing dari ranting sampai ke pusat atau PBNU sampai ke internasional. Sekarang hampir setiap negara kita mempunyai kantor NU di belahan dunia ini, bahkan diminta. Coba bayangkan, karena kita eksis untuk menangani perdamaian di Timur Tengah, ada satu negara yang mempunyai NU, Afghanistan itu dari pusat sampai daerah sudah seperti kayak Indonesia. Nah ini karena biasanya NU dipanggil. Pandangan moderatnya NU dan cara beragamanya NU yang wasaton, yang wasatiyah, yang tasamuh, toleran, dan yang i'tidal. Itu semua adalah mempengaruhi tidak hanya di Indonesia, tapi dunia. Diundang oleh dunia. Nah, untuk itu hari ini, para kiai-kiai untuk diminta dan mampu, alhamdulillah, export idea of Islamic teaching as Nahdlatul Ulama teaching. Nah, ini. Itu di bawah orkestrasi dari Kiai Said Agil. Ya alhamdulillah berjalan dengan begitu. Faktanya begitu hari ini. Faktanya. Nggak usah dipungkirin. Internasional mengakui semua. Dan di kancah-kancah internasional NU berbicara. Maka ya nanti coba bayangkan. Yang akan dibahas ini
di muktamar tidak hanya milih Ya. ketua umum atau rois am. Coba di sini ini akan dibahas ada konuniyah, diniyah konuniyah. Itu akan membahas tentang selamatkan bumi, wujudkan undang-undang perubahan iklim. Oke. Nah, kemudian akan dibahas juga telaah atas rancangan undang-undang KUHP. Ya. Akan dibahas juga urgensi undang-undang pembantu rumah tangga. Ya. Karena ini untuk melindungi. Juga telaah undang-undang agraria. Itu yang konuniyah tentang undang-undang. Cek. Yang maudhu'iyah itu akan membahas tentang badan hukum sebagai subjek hukum dalam fikih Oke. Islam. Badan hukum itu ada PT, ada yayasan, ada lainnya. Apa itu ODGJ apa sih? Orang dengan gangguan jiwa. Oke, orang dengan gangguan jiwa. Iya, iya. Itu terkait hak nikahnya kayak apa? Itu akan dilihat secara agama. Dan juga termasuk tasaruf hartanya. Juga kekerasan tentang misalnya pemasungan orang yang ODGJ itu tadi. Dan kedaulatan rakyat atas tanah akan dibahas. Itu nomor 2 maudhu'iyah. Biar Jadi selesai, biar jadi- paham dulu ini. Yang waqi'iyah. Yang waqi'iyah itu negara mengambil tanah rakyat hukumnya gimana? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari bawah. Dari biasanya itu sudah mulai dari ranting bertanya ke atasnya, sampai tersaring mana yang pantas dibawa ke muktamar. Ya. Antara lain yang nomor 2 untuk waqi'iyah adalah posisi ilmu falak dalam penentuan waktu ibadah. Oke. Dan ketiga, intersek dan operasi penyesuaian kelamin. Oke. Itu nanti dibahas juga di Apakah Pak Kiai muktamar. Said sendiri punya keberpihakan dan punya legacy yang cukup baik di isu-isu yang dekat dengan publik itu tuh, Pak Yai? Ya, ini kan permintaan dari bawah. Ya. Sejauh ini menurut Anda? Di bawah, ini kan sudah sistem yang dibangun oleh PBNU, pertanyaan dari masyarakat dari bawah naik, tersaring dari ribuan pertanyaan, mana yang pantas dijawab oleh MWC, mana yang pantas hanya dijawab oleh cabang dan atau wilayah dan atau PBNU. Nah, pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh PBNU melalui muktamar. Oke. Mas Guntur, sudah cukup baik belum tadi keberpihakan, topik yang dibahas, tadi prestasi-prestasi yang dikatakan oleh Kiai Marsudi bahwa 2 kali kepemimpinan Kiai Said ini memang harus dilanjutkan ke bagus. periode ketiga. Apa yang dilakukan oleh Kiai Said itu sudah bagus gitu. Tapi kalau yang mimpin Gus Yahya mungkin akan lebih bagus. Itu. Tapi ini tadi yang saya mau komentar dari Mas Saidiman tadi soal bagaimana posisi NU dalam politik gitu ya. Kan terlihat ada gap sebenarnya antara yang di elit dengan yang massa. NU sebagai konsolidasi politik ya tidak selalu menjamin dengan fakta-fakta rekam ya selama ini pencalonan Kiai Hasyim Muzadi, almarhum dan sebagainya. Yang sukses kan baru Kiai Ma'ruf Amin gitu kan yang sekarang. Tapi yang menurut saya itu juga bukan karena NU-nya beliau juga, tapi karena faktor Pak Jokowi yang sangat populer ya, karena beliau terpilih ya. Jadi kita harus jujur. Kenapa? Karena kalau kita melihat almarhum almarfurlah Kiai Sahal Mahfud pernah membedakan apa peran politik NU dalam konteks Indonesia. Ada yang disebut dengan politik kenegaraan, ada politik kerakyatan, ada politik kekuasaan. Ini dawuhnya almarfurlah Kiai Sahal Mahfud. Nah, NU kalau untuk politik kenegaraan itu sangat mumpuni. Misalnya resolusi jihad melawan penjajahan, kemudian penerimaan terhadap asas tunggal Pancasila tahun 80-an. Itu adalah politik jihad kenegaraan NU dan itu luar biasa. Ada politik kerakyatan, pengabdian terhadap masyarakat, pendidikan, pesantren, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Itu NU sangat efektif kekuatannya. Tapi yang ketiga, politik kekuasaan itu belum tentu efektif. Saya tidak mengatakan bahwa tidak efektif, tapi belum tentu efektif. Kalau kita melihat rekam jejak bagaimana soal pilpres, kemudian juga soal pilkada dan sebagainya. Nah, di sini yang kita perlu lihat, ini juga adalah gagasan dari Gus Yahya. Bagaimana PBNU maksudnya adalah benar-benar berdiri di atas semua golongan. Dalam arti partai politik dan kekuatan politik. Tidak ikut terseret dengan pusaran-pusaran politik yang ada. Nah, ini yang harus dijaga
Kenapa? Karena memang komitmen NU ya, komitmen NU adalah untuk politik kenegaraan, politik kerakyatan. Dan kalau kita lihat selama ini ya PBNU, mohon maaf, ini juga masih terkooptasi oleh satu partai. Nah, ini yang harus kita jujur ya bicara soal perseretan di NU. Menurut saya mestinya ya antara pengurus harian di PBNU mestinya tidak boleh dari orang partai untuk mencerminkan bahwa PBNU, struktur PBNU itu bisa mengayomi semua yang benar-benar menjadi aspirasi. Nah, Saat ini kondisinya seperti apa yang Anda lihat, Mas? Sebelum Mas Guntur, sebelum dijawab Kiai Marsudi, bagaimana? Saya lihat masih terkooptasi oleh satu partai, saya lihat itu, Oke. itu aja. Ya, termasuk boleh ditampilkan artikel terakhir bagaimana Gus Yahya misalnya mengatakan bahwa ya sebaiknya PBNU tidak mengirimkan kandidat lah atau delegasi nanti ke di pemilu 2024 ini. Yahya Stakuf tidak ingin ada capres dari PBNU karena supaya dijaga di atas semua golongan seperti tadi kata Mas Guntur, dan ini merupakan sebuah, kalau kata Mas Guntur, ini sebuah pemikiran yang sangat maju. Kiai Marsudi Memang gimana? PBNU nggak pernah itu mencalon-calonkan itu. Tapi karena PBNU adalah organisasi kadernya ada di mana-mana. Ketika kadernya diambil, ya silahkan. Dan itu yang terjadi karena PBNU bukan partai politik. PBNU bukan partai politik tapi membuat kader-kader. Nah, kalau dikatakan itu hanya satu partai, orang NU nanti nggak ada dong gubernur yang dari NU dari PDIP. Ini cara baca yang salah. Nggak ada dong wali kota orang NU yang dari Golkar. Nah, ini cara baca yang salah lagi nih samping saya. Nah, jadi faktanya yang kita lihat kan as a fact, fakta bahwa kader NU jadi gubernur dari PDIP banyak. Wali kota jadi wali kota dari partai-partai yang existing ini banyak. Nah, kenapa? Karena PBNU bukan partai politik, tapi organisasi yang menyediakan kader untuk memimpin Republik Indonesia. Nah, boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu untuk kalau mau tepuk tangan. Tapi Yai, melihat idenya Kiai Stakuf ini gimana? Bahwa secara clear, kayaknya ini kan berarti yang sebelumnya ada, sekarang enggak, gitu gimana? Ya memang kayak gitu sesungguhnya. Anda setuju berarti ya? Apa artinya? Kalau omongan kayak gini itu omongan yang sudah biasa di NU. Omongan biasa itu karena apa? NU bukan partai politik, kemudian kader-kadernya diambil, kan monggo aja. Masa kita menghalangi orang per orang untuk berkarya, mengabdikan diri di Republik Indonesia yang didirikan termasuk pendirinya adalah Nahdlatul Ulama. Mas Guntur, ini katanya ide usang nih katanya. Menurut saya perlu ada semacam pernyataan, katakanlah karena Rais Am dan Ketua Umum ini adalah pemimpin yang sangat sentral ya di NU, perlu ada komitmen untuk menyelesaikan tugasnya dan tidak menjadi semacam batu loncatan untuk kekuasaan tertentu. Menurut saya, karena ya seperti Kiai Ma'ruf Amin ya, beliau adalah Rais Am yang terpilih di Muktamar Jombang, kemudian tidak bisa melanjutkan karena dikatakan dipinang oleh Pak Jokowi. Tapi kan kita melihat pusaran-pusaran politik waktu itu kan luar biasa. Meskipun saya termasuk orang yang mendukung, ya gimana? Kiai saya juga jadi calon ya harus, kita santri ya harus dukung. Meskipun dalam hati saya, kalau secara politisi dan secara negarawan masih banyak sebenarnya katakanlah tokoh-tokoh NU yang lebih cocok untuk sebagai posisi sebagai wapres ya. Kalau sebagai ulama Kiai Ma'ruf Amin nomor 1, tapi untuk politik politik pendobrak dan sebagainya masih banyak. Dan itu ada peran PBNU di situ sebagai institusi untuk menggolkan itu atau kata Kiai Marsudi tadi. Pada akhirnya juga akan normal aja ya, terpolarisasi dan sebagainya itu terseret dalam politik kekuasaan. Nah, menurut saya yang dan juga ini melihat dari Gus Yahya bahwa NU PBNU juga tidak boleh terseret dengan pusaran-pusaran politik kekuasaan seperti ini. Ya, karena kalau nanti misalnya
bicara soal komitmen kenegaraan, Pancasila, UUD 45 bilang lu ini sih pro rezim. Nah, sekarang kan banyak gitu. Setiap ngomong ada PBNU, lu kan punya wapres di situ, lu kan. Ini menurut saya ini yang perlu dilihat secara seksama. Bagaimana perlu ada semacam aturan bahwa Rois Am ataupun juga ketua umum, persis juga zamannya almarhum Kiai Hasyim Muzadi juga persis seperti ini. Perlu semacam ada aturan atau komitmen atau apapun atau ikrar atau pernyataan pribadi bahwa beliau yang menjabat sebagai Rais Am ataupun ketua umum Tanfidiyah di PBNU tidak menjadikan posisinya sebagai batu loncatan. Karena ini jabatan yang sangat menggiurkan bagi para politisi untuk meminang, untuk menggunakan NU secara struktural sebagai alat politik. Itu yang dalam kepengurusan sebelumnya ada presiden-presiden yang membuat kemudian ada pernyataan seperti itu. Meskipun kalau kata Kiai Marsudi tadi itu usang ya, pernyataan usang yang sudah dari zaman ke zaman sudah dikeluarkan kan. PBNU tidak punya capres gitu misalnya gitu. Prof Ikam, Anda lihat dalam kaget ya, Prof. Menurut Anda melihat ada perbedaan prinsipil yang jelas gak? NU tadi sebagai sebuah variabel politik, kalau tadi kata Pak Yai sebagai tempat kaderisasi sebenarnya. Mau nggak mau ya Yai, kita puluhan juta orangnya. Itu mengenai mengirimkan delegasi nanti di pemilu 2024. Prof Ikam gimana melihat perbedaan prinsip tadi? Ya saya melihat ini bisa dianggap serius, pertanyaan serius atau sebagai semacam retorika saja. Ya, pertanyaan serius akan mempertanyakan apakah itu konstitusional, ya kan? Melarang seseorang yang mempunyai hak pilih dan hak dipilih untuk tidak boleh menjadi calon presiden atau calon apa saja itu apakah konstitusional? Itu kalau mau serius. Ya jawabannya jelas inkonstitusional. Siapapun dalam posisi apapun di Republik Indonesia kalau dia memang ingin menjadi calon presiden atau calon apa saja, sejauh itu memang diperkenankan oleh undang-undang dan konstitusi ya boleh. Termasuk misalnya aja wakil ketua umum PBNU, anggota ranting NU juga boleh saja. Ya. Nah, kalau kemudian dianggap tidak serius pertanyaan-pertanyaan ini adalah retorika bagi para tim sukses saja. Oke, enggak, tapi di antara dua kandidat ini Prof, ada perbedaan prinsipil nggak yang Anda lihat sebagai orang yang ada di paling bawah rantai makanan tadi di NU, Anda katakan itu, melihat bahwa ada perbedaan prinsipil nggak terkait dengan kandidasi ini? Ya kalau mau Di antara Kiai Said dan Kiai Yahya. prinsipil itu cuma dua hal. Ini continuity atau change, gitu aja. Ya kelompok yang didukung oleh Yai Marsudi misalnya itu jelas akan menggunakan argumentasi continuity atau kesinambungan apa yang sudah diperoleh oleh yang dilakukan oleh Pak Yai Said Agil itu adalah suatu sukses yang harus dilanjutkan, dipertahankan dan seterusnya. Sementara yang didukung Pak Guntur Romli itu, Mas Guntur Romli tadi itu dia menghendaki ada perubahan, terutama dalam soal organisasi dan yang ditengarai di sini adalah bagaimana NU tidak lagi atau PBNU dalam ini bukan hanya NU, tapi PBNU khususnya untuk tidak cawe-cawe dalam politik. Tapi sebetulnya ya, hal-hal seperti itu biasa saja. Yang agak tidak biasa tadi yang dikemukakan oleh Pak Saidiman tadi. Dan ini sebetulnya apa poinnya mana ya? Poin bahwa NU itu sebetulnya tradisional tapi juga modern itu. Itu sebetulnya secara epistemologi sudah lama ditinggalkan argumen seperti itu. Iya. Iya kan? Orang seperti Gus Romli ini tradisionalnya di sebelah mana? Menurut saya malah postmodern. Iya kan? Nah kemudian Pak Yai juga kalau dianggap sebagai masih tradisional ya ada, tapi beliau tadi menggunakan cara-cara yang sangat modern. Jadi ya mendikotomikan NU tradisional dan modern itu kerjaannya orientalis. Bahwa kemudian masih dipakai di Indonesia karena ya ini paling convenient. Seolah-olah kalau bisa menjelaskan bahwa NU itu bagaimanapun adalah organisasi yang tradisional tetapi juga punya yang modernitas, seolah-olah ada kenaikan pangkat dari NU. Padahal sejak tahun 1926 kalau dilihat di dalam konteks Indonesia, ya NU itu bisa dari dulu ya sudah modern. Tetapi kalau dilihat sebagai
pemangku tradisionalitas. Ya Amerika sampai sekarang aja masih mempertahankan tradisi seperti Thanksgiving, seperti yang lain-lain gitu. Dan dalam politiknya juga masih ada tradisi-tradisi. Jadi menurut saya memang kita harus agak maju ke depan lah di dalam soal epistemologi di dalam politik ini. Nah oleh karena itu melihat kontestasi NU sekarang ini sudah tidak relevan lagi ini tradisional atau tidak. Misalnya saja yang kemudian dilihat di dalam perilaku politik PDIP tadi. Kalau secara instrumentalistik, PDIP memang paling diuntungkan kalau dia akan merekrut orang dari NU. Karena jumlah suara yang akan diperoleh dari orang NU itu jelas sangat besar. Seperti pemilu-pemilu 2019 dan sebelumnya itu, yang menjadi game changer itu adalah suara dari NU. Oleh karena itu ya convenience saja, tidak ada urusan tradisional dan modern di sini. Itu instrumentalistik politik saja. Ya. Nah masalahnya adalah seperti yang dikeluhkan oleh Mas Guntur Romli, apakah SDM yang disiapkan oleh NU untuk menjadi highest level of executive ini memang mumpuni sehingga kemudian tidak akan membuat protes-protes dan lain sebagainya sehingga Gus Yahya Stakuf sampai mempunyai ide seperti itu. Saya kira itu juga walaupun tidak dinyatakan secara terus terang, pasti akan ada pikiran di dalamnya bahwa kita ini memerlukan SDM yang baik. Yeah. Oleh karena itu, kalau saya pribadi sebagai yang ketibalnya NU tadi, ya di dalam muktamar ini kalau bisa dipilih juga regenerasi dan dipilih juga orang-orang atau tokoh-tokoh yang mungkin akan menjadi game changer. Nah dari continuity and change tadi menurut saya masih perlu ada alternatif lain. Oleh karena itu saya gembira di dalam beberapa hari ini ada juga muncul nama-nama seperti Kiai Marzuki Mustamar, ada juga misalnya saja munculnya nama seperti Kiai As'ad Ali, kemudian ada muncul lagi misalnya Maulana siapa namanya dari Pekalongan itu Habib Lutfi, Rois Am dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu satu dinamika yang baru harus diakomodasi juga bahwa hal-hal seperti itu penting sebab ya NU itu terlalu besar kalau hanya untuk continuity saja, tetapi terlalu besar juga kalau change-nya itu tidak merupakan sesuatu yang betul-betul game changer. Oke. Itu Mas. Baik. Saya mau ke Mas Saidiman lagi. Membaca tadi continuity and change. Ini Prof. Hikam tadi mengajak kita untuk naik sedikit satu oktav diskusi kita lebih ke masalah paradigmatik. Tapi saya mau kembalikan lagi ke bawah gitu. Apakah ini persoalan continuity dan change aja atau mungkin juga ada calon-calon alternatif? Bagaimana Anda membaca pernyataan Kiai Yahya Stakuf ini? Apakah ini memang pernyataan genuine atau pernyataan usang seperti kata Kiai Marsudi, atau memang ini menjawab keresahan dan perbedaan yang signifikan dengan kandidat lainnya? Saya kira pernyataan Gus Yahya Stakuf ini perlu ditafsir sebetulnya ya. Dia tidak memiliki makna tunggal ya. Misalnya bahwa dia ingin betul-betul tadi melanggar konstitusi bahwa satu warga negara dilarang untuk capres dan seterusnya, itu saya kira betul itu melanggar konstitusi, dan saya kira pernyataan Gus Yahya tidak dimaksudkan untuk itu. Saya justru melihat ini pernyataan agak politis ya, untuk memberikan diferensiasi antara dia dengan mungkin lawannya di pencalonan ketua PBNU yang mungkin dipersepsi itu tidak terlalu jelas soal pencapresan dari PBNU itu. Nah, Gus Yahya ingin menyatakan bahwa ketika ia masuk, ia tidak ingin agar suasana yang sebelumnya terjadi itu kembali diulang dalam PBNU. Dia tidak mengatakan bahwa tidak boleh, dia hanya ingin menyatakan bahwa dia akan melakukan perubahan. Suasana apa yang terjadi sebelumnya yang Anda baca? Mungkin di persepsi tadi seperti keterangan Mas Guntur tadi agak politis, ada sekjen partai politik di sana, ada mungkin tidak secara eksplisit ya dukungan terhadap calon-calon tertentu di dalam perhelatan politik itu datang juga dari PBNU dan seterusnya selama ini. Nah, mungkin Gus Yahya ingin melakukan diferensiasi dengan yang sebelumnya. Dia ingin lebih kembali ke hitoh mungkin semangatnya.
Walaupun saya setuju bahwa itu saya kira tidak mungkin dilakukan secara sempurna. Bagaimanapun NU ini adalah organisasi besar, saya setuju. Dan pasti sangat menarik ya secara politik untuk dipinang oleh partai-partai lain. Nah, tadi saya juga ingin menanggapi Profesor Aisyikam yang soal tradisionalisme itu. Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah saya ingin membantah argumen orang-orang, mungkin ya sebagian orang yang menyatakan bahwa masa NU ini adalah masa yang selalu tegak lurus gitu loh dengan struktural. Apa kata Kiai kemudian mereka akan ikut. Menurut saya masa NU itu adalah sejak awal, itu sejak dalam persoalan keagamaan itu sudah rasional sebetulnya. Misalnya Islam datang ke Indonesia dari Arab Saudi yang mungkin agak kaku. Pada masa NU itu kemudian bisa dengan cepat berbaur dengan tradisi lokal. Nah menurut saya itu cara beragama yang cerdas. Nah cara beragama yang cerdas ini kemudian dibawa di dalam bagaimana mereka berperilaku di dalam politik. Jadi apa yang dikatakan oleh elit itu belum tentu mereka amini gitu. Mereka punya argumentasi sendiri. Di dalam survei-survei kita selalu menemukan bahwa publik ini ketika akan memilih, itu yang menentukan dia memilih atau tidak seseorang kandidat itu adalah dirinya sendiri. Nah, kita juga punya survei misalnya, bahkan orang Indonesia secara umum dan saya kira sebagian besarnya adalah orang NU. Misal kita tanya, siapa tokoh yang paling mereka dengar ketika bicara tentang COVID-19? PPKM, bagaimana protokol kesehatan dan seterusnya. Hanya 4% yang menyatakan mereka akan mendengar anjuran dari tokoh agama. Selebihnya itu dokter. Jadi sebetulnya sangat rasional. Sementara kita juga lihat dari sisi yang lain, masyarakat kita semakin religius, semakin taat beragama. Jadi religiusitas itu tidak berbanding lurus dengan perilaku mereka di dalam hal-hal duniawi. Dalam politik, religiusitas tinggi, tetapi mereka memilih partai-partai nasionalis. Religiusitas tinggi, tetapi mereka berperilaku ekonomi. Perilaku ekonominya adalah ekonomi konvensional. Ekonomi Islam yang digembar-gemborkan sekarang itu tidak terlalu diterima oleh publik kita, walaupun mereka sangat religius. Bank-bank syariah misalnya yang didirikan memang sebagai bank syariah ya, bank muamalah dan lain sebagainya kan tidak berkembang. Bank-bank syariah yang ada sekarang itu didirikan oleh bank-bank konvensional dan itu menurut saya juga semacam oksimoron gitu loh. Bank syariah itu kan didirikan untuk melawan bank konvensional, tapi sekarang bank syariah itu didirikan oleh bank konvensional. Itu menunjukkan bahwa publik kita walaupun religiusitasnya tinggi, itu dalam hal-hal duniawi, politik, ekonomi, kesehatan dan seterusnya itu sangat rasional. Itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya Profesor Aisyikam, bahwa masyarakat NU ini walaupun sangat taat beribadah, religius dan seterusnya, tapi ketika bicara politik mereka menjadi sangat rasional. Oke.